Setelah melakukan simulasi di sejumlah sekolah, Kota Depok akan menerapkan kegiatan belajar dengan tatap muka terbatas mulai Senin 4 Oktober mendatang. Sebelumnya, pihak sekolah menyiapkan berbagai sarana untuk menerapkan protokol kesehatan. Di SD Negeri Anyelir 1 Depok ini misalnya, tempat mencuci tangan dengan air mengalir sudah tersedia lengkap dengan sabun dan tisu. Nantinya siswa akan dipandu oleh guru yang telah bersiaga mulai di pintu gerbang sekolah hingga ke depan ruang kelas. Hal ini bertujuan anak-anak tertib mengikuti alur penerapan protokol kesehatan yang ada. Di ruang kelas, hand sanitizer pun disediakan. Letak meja dan kursi di ruang kelas juga berjarak dengan jumlah siswa 50% dari kapasitas atau hanya diisi 14 anak dari total 28 anak dalam satu kelas. Jadi kelas 1, kelas 2 lebih awal, jeda setengah jam, kelas 3 dan 4 baru hadir, jeda setengah jam lagi baru kehadiran untuk kelas 5 dan 6. Sehingga kepulangannya pun demikian sudah kita atur. Jadi tidak berbarengan saat datang maupun saat pulang ke rumah. Kalau ada kelambatan penjemputan bisa terjadi penumpukan. Kita kelas 1 dan 2 kita jadwalkan datang jam 7. Setelah ini masuk, kemudian jam 7.30 baru kelas 3 dan 4 yang datang. Untuk kelas 5 dan 6 kedatangannya kita atur jam 8. Itu durasi mereka di kelas adalah 2 jam. Selain membawa hand sanitizer, para murid wajib menyiapkan masker cadangan, membawa botol minum sendiri, dan tidak membawa bekal makanan ke sekolah. Kita lebih kepada pendidikan karakter ketika bertatap muka itu. Jadi materi itu sebenarnya akan lebih banyak pada saat online-nya. Karena tidak 100% kita tatap muka tetap. Pelaksanaan kegiatan belajar langsung secara terbatas ini pun direspon beragam oleh orang tua murid. Kendala di saya pribadi, anak saya usianya baru 7 tahun nih Mbak, dan belum dapat vaksin kan. Jadi walaupun saya menyetujui dan saya sudah menandatangani surat persetujuan untuk kegiatan PTM, tapi saya kayaknya akan lihat dulu perkembangannya selama 2 minggu ke depan, baru akan saya memutuskan apakah anak saya tetap tatap muka ataupun tetap di rumah. Kita tuh yang pertama kali itu ya senang ya Mbak, karena udah yang ditunggu-tunggu, ya kan? Kita udah menunggu-nunggu ini tuh dari awal Juli kan, karena anak-anak juga udah pada dikasih tahu, oh nanti akan sekolah, jadi sekolahnya udah ganti, anak-anak juga udah pada ke sekolah, udah lihat sekolahnya. Kayak masker, dia udah terbiasa juga masker di rumah, terus sering-sering cuci tangan gitu, itu juga sudah terbiasa. Pihak sekolah memang menjadikan surat persetujuan orang tua sebagai syarat siswa mengikuti kegiatan sekolah terbatas. Namun siswa yang belum diizinkan hadir di sekolah oleh orang tua tetap bisa melakukan kegiatan belajar daring. Pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada Senin 4 Oktober mendatang ini tentunya masih akan dievaluasi oleh pihak sekolah dan juga pihak dinas pendidikan. Tapi selain itu yang paling penting adalah dibutuhkan peran serta orang tua untuk juga sama-sama memastikan anaknya bisa disiplin dan tertib mengikuti protokol kesehatan selama mereka berada di sekolah sampai pulang ke rumahnya masing-masing. Sabila Destu, Edwin Arman, Depok, Jawa Barat.